Halo YouTube, halo teman-teman semua, apa kabar? Aku doakan kalian semua dalam kondisi sehat, sehat finansialnya, jiwa dan raganya juga. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih cara kita menghadapi kondisi pandemik sekarang. Gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar gitu. Tapi per besok Juni pemerintah melonggarkan PSBB. Teman-teman, ini kabar baik atau justru kabar buruk? Oke, sebelum lebih lanjut, aku mau ingatkan teman-teman tentang fakta sejarah bahwa pandemik seperti sekarang bukan kali pertama terjadi di dunia. Ada beberapa kali tercatat dalam sejarah. Dan yang paling parah sebelum COVID adalah waktu terjadinya flu Spanyol di tahun 1918. Waktu itu kejadiannya selama 2 tahun dan terjadi 3 kali gelombang serangan. Tercatat ada sekitar 500.000 orang terinfeksi flu tersebut. Dan 50.000 sampai 100.000 orang itu meninggal dunia. Dan yang paling parah adalah waktu gelombang kedua. Gelombang kedua itu terjadi waktu orang-orang udah mulai bosan tinggal di rumah dan pemerintah memang memperbolehkan masyarakat aktivitas di luar. Itu persis banget kan dengan kondisi sekarang ini. Teman-teman, kalau teman-teman kerjanya memang harus terpaksa keluar, tolonglah dijaga higienisitas, hand sanitizer, dan APD yang lengkap. Dan begitu pulang ke rumah sebelum aktivitas apapun langsung mandi. Karena itu juga adalah untuk kepentingan teman-teman dan juga orang-orang yang teman sayang. Oke, ngomong-ngomong di rumah, sebenarnya kondisi ini kan akan terjadi sekitar setahun sampai 2 tahun ke depan kalau menurut WHO ya, sampai ditemukannya vaksin. Tapi kalau dipikir-pikir, kalaupun vaksinnya ditemukan, apakah kondisi kita akan sama seperti sebelumnya? Sayangnya enggak, teman-teman. Ini prediksi ya, prediksi banyak pihak, prediksi banyak expert gitu ya, itu enggak akan sama. Memang ini bukan pertama kali terjadi, tapi yang kali ini itu benar-benar historical banget, bakal mengubah sejarah pola hidup manusia, baik hidupnya, industrinya, cara kerjanya, semuanya akan totally berubah. Coba deh dipikir-pikir, bakal banyak banget profesi-profesi yang terjadi, yang ada sebelum corona bakal nggak akan ada kalau even pandemik ini berlalu pun, gitu ya. Contoh deh, perhotelan, ya karyawan itu udah mulai berkurang karena industri-industri sekarang itu udah nggak cari karyawan. Yang dicari itu adalah expert atau talent gitu, yang bisa mengerjakan semuanya itu di rumah. Kayak sekarang kita pikir awal-awal nih, stay di rumah, aduh gimana cara kerjanya, ternyata bisa. Banyak perusahaan-perusahaan yang justru growing ketika pandemik gitu. Jadi orang akan mulai bergeser nih, mereka udah nggak perlu lagi sewa gedung itu miliaran loh. Jadi kalau pelaku usaha berpikirnya kayak begitu, pasti nanti setelah pandemi berlalu pun nggak akan ada profesi-profesi yang kayak karyawan seperti sekarang, itu nggak akan ada. Oke, jadi apa sih yang mesti disiapkan? Teman-teman, ini deh pertanyaannya, setahun 2 tahun ke depan, apakah teman-teman menjadi orang yang sama atau orang yang punya skill baru justru? Teman-teman udah mulai bisa nih untuk mempelajari hal-hal yang teman-teman nggak bisa sebelumnya. Mungkin belajar bahasa baru, belajar IT, belajar teknologi, belajar editing video, dan segala macam, belajar buat konten atau macam-macam. Pokoknya skill baru, pokoknya skill. Ke depan, para pengusaha akan mencari partner justru. Bukan karyawan, tapi partner yang employable gitu, yang bisa memberikan sumbangsih, memajukan perusahaan. Bukan cuma sekedar ya udah kita jadi karyawan di kantor. Enggak. Itu enggak bakal ada. Kalaupun ada, mungkin apa ya, jumlahnya bakal kecil banget. Jadi teman-teman harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang, belajar skill baru, jangan kalah sama keadaan. Kita itu manusia itu punya salah satu kekuatan yang sangat luar biasa dibanding makhluk lain. Kalau binatang ya, mohon maaf ya, begitu lahir kayak ayam nih, menetas langsung jalan. Kuda lahir langsung bisa jalan sama lari gitu. Manusia itu nggak bisa apa-apa waktu lahir. Tapi ada satu hal yang manusia bisa yang makhluk lain nggak bisa, yaitu mempelajari sesuatu dengan cepat. Nah, kita itu bisa punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kita tuh bisa mempelajari sesuatu kalau kita mau aja. Jadi teman-teman, pergunakan waktu ini, waktu di rumah ini untuk membangun pribadi teman-teman, untuk membangun skill teman-teman yang baru.
Ketika pandemi berlalu, teman-teman siap bekerja dan melakukan apapun yang teman-teman mau, yang teman-teman harapkan untuk bisa mendapatkan income juga. Jadi don't stay at home, but working from home, making money from home, and blessing people from home. See you for the next video.